Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Hal ini tentang fadilah surah Al-Ikhlas atau Qul Huwallah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, bahwasannya an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah berkata, aqbaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa sami'a rajulan yaqra'u, kemudian beliau mendengar seorang laki-laki membaca Qul huwallahu ahad Allahus somad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajiblah. Qultu wa ma wajabat. Aku pun bertanya, wajib apa? Jadi Abu Hurairah bertanya kepada baginda Rasulullah, lalu beliau menjawab, qalal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masuk surga. Orang yang mengamalkan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ganjarannya masuk surga bagi orang yang kuat mengamalkan surah Al-Ikhlas. Kemudian ada juga tentang fadilah surah Al-Ikhlas, terdapat dalam kitab Tazkiratul Qurtubi dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, bahwasannya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surata Qul huwallahu ahad, barang siapa membaca surah Qul huwallahu ahad fi maradihil ladzi yamutu, pada sakitnya yang membawa kepada kematiannya, fihi mi'ata marratin, di dalamnya 100 kali, maksudnya waktu orang itu sakit dia mampu membaca 100 kali surah Al-Ikhlas atau Qul Huwallah, lam yuftan fi qabrihi, niscaya dia tidak menghadapi fitnah kubur, wa amina min dakhtatil qabri, dan aman dari himpitan kubur, wa hamalahul malaikah, dan para malaikat yaumal qiyamati bi ajnihatiha, pada hari kiamat dengan sayapnya. Maksudnya para malaikat itu nanti di hari kiamat dengan sayapnya, hatta yujizu nahu minas sirat, membawanya melalui as-sirat atau jembatan Siratal Mustaqim, jembatan tempat penyeberangan yang di situ banyak jatuh orang, banyak gugur. Ilal jannah, sampai ke dalam surga. Jadi kalau kurang-kurang amal, kurang-kurang banyak perbekalan, bisa jatuh di situ di jembatan Siratal Mustaqim. Jembatan Siratal Mustaqim itu gelap dan susah dilalui kecuali dengan rahmat Allah. Salah satu dari rahmat Allah yaitu berdatangan tadi para malaikat membantu. Jadi orang yang membaca Qul Huwallah akan dibantu oleh malaikat rahmat. Begitu juga orang yang kuat berselawat, akan berdatangan pula malaikat rahmat menolong. Bahkan ada yang hampir jatuh tergelincir disambut oleh malaikat secepat kilat, dituntun tangannya untuk menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Kalau jembatan Siratal Mustaqim itu modalnya itu rahmat Allah Ta'ala. Tanda orang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala tadi banyak bekal amal. Itu biar pemain sirkus yang bisa lewat di tali tetap jatuh kalau kurang amal, kalau tidak dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian ada juga dari perawi hadis mengatakan bahwasannya Sayyidina Ali karamallahu wajhah setelah membaca surah Al-Ikhlas, kemudian beliau berdoa. Jadi Sayyidina Ali habis membaca surah Al-Ikhlas, beliau berdoa,
Yahu, ya man lahu illahu, ikfirli wansurni alal kafirin. Maksudnya doa itu artinya, Yahu, wahai dia, ya man lahu, yang lain tiada, hanya dia, illahu, kecuali dia, ikfirli wansurni, ampuni aku dan tolonglah aku, alal kafirin, atas orang-orang kafir. Doa ini terdapat dalam kitab tafsir Nur As-Salakalain. Jadi diamalkan surah Al-Ikhlas akan membawa banyak manfaat baik di dunia hingga di akhirat kelak, dan masih banyak lagi fadilah yang lain dari surah Al-Ikhlas yang masih di dalamnya terkandung rahasia yang besar, karena pada surah Al-Ikhlas itu menyatakan tentang sifat-sifat Allah. Jalan-jalan kebaikan telah diberikan Allah, telah ditunjuki oleh baginda Rasulullah. Tinggal kita mau mengamalkan atau tidak. Bagi yang mengamalkan tentu akan mendapat manfaatnya. Kuat-kuat baca surah Al-Ikhlas. Habis baca surah Al-Ikhlas, baca juga selawat, karena merupakan bagian adab dari yang menyampaikan surah Al-Ikhlas, yaitu baginda Rasulullah. Beliau yang telah menyampaikan surah Al-Ikhlas kepada kita melalui lisan beliau. Demikianlah, semoga Allah memudahkan zahir dan batin kita dalam menuju urusan ibadah kepada Allah, dan meringankan zahir batin kita dan menolong kita untuk mencapai kesempurnaan akan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.